Anak laki-laki lelah itu berbaring di punggung kerbau. Tanpa disadari kawanan kerbau itu membawanya ke lereng gunung yang berbahaya. Tapi tetap terus-menerus berjalan. Dia akhirnya terbangun. Namun saat ini, puncak gunung tersebut mengalami longsor yang parah. Separuh kawanan kerbau itu terkubur hidup-hidup. Kekacauan sesaat. Mowgli melompat dari tebing untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah mengalami hampir mati beberapa kali, Mowgli jatuh ke sungai. Untungnya dia tidak kehilangan kesadaran. Dia peluklah sepotong kayu dengan nyaman. Jadi bisa terhindar dari bahaya. Setelah pergi ke darat dia sampai di hutan hitam. Saat ini dia sangat lapar. Segera ambil potongan kulit ular berukuran super besar dari tanah. Menyadari bahwa benda ini tidak bisa dimakan, dia meletakkan kulit ular itu dan terus berjalan. Sesaat kemudian, dia menemukan seikat buah jauh di atas. Hasilnya, saat dia petiknya dan makan, itu menarik perhatian rakun. Mowgli dengan baik hati memberinya satu. Tanpa diduga, lebih banyak rakun yang muncul. Curi seikat buah di belakang. Mowgli segera mempertaruhkan nyawanya untuk mengejarnya. Tapi tidak bisa mendapatkan makanannya kembali. Juga bergegas ke wilayah ular raksasa itu. Mowgli ketakutan dan tidak berani bergerak. Mata ular ini sepertinya mampu merayu hati manusia. Ia terus mendekati Mowgli. Dan dia benar-benar lupa bahwa dia harus lari. Ular putih itu memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih Mowgli. Lalu membuka mulutnya. Ketika Mowgli terbangun, dia menemukan dirinya terbaring di sebuah gua kecil. Ternyata beruang grizzly menyelamatkannya. Belum menunggu dia mengucapkan terima kasih, beruang grizzly mau membawanya keluar gua. Minta dia untuk membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya. Memang benar, tidak ada makan gratis dalam hidup ini. Permintaan beruang grizzly itu sederhana. Minta Mowgli memanjat tebing tinggi untuk membantunya mencuri madu. Mowgli takut disengat lebah, jadi dia ingin dia mengubah permintaannya. Namun kini grizzly mulai berpura-pura mengeluh. Setiap hari saya harus makan makanan yang sama dengan berat badan saya. Jika tidak, saat berhibernasi, saya tidak akan bisa bangun. Setelah mendengar itu, Mowgli merasa beruang ini sangat menyedihkan. Dia tanpa daya menyetujuinya. Mowgli mencari tali. Mengenakan tongkat di punggungnya, dia mulai bergerak. Cara uniknya langsung menarik hewan-hewan kecil untuk datang dan menonton. Mowgli berisiko disengat lebah. Sambil memegang tongkat kayu di tangan, dia mulai menyodok sarang lebah di depannya. Tanpa diduga, sarang lebah tersebut sangat kokoh dan tidak terpengaruh sama sekali. Mowgli diserang segerombolan lebah. Tangannya goyah dan menjatuhkan tongkatnya. Melihat ini, beruang grizzly merasa tidak tertahankan. Tapi Mowgli tidak pernah menyerah. Meski harus menggunakan kaki, dia tetap harus mendapatkan madunya. Setelah beberapa kali mencoba, sarang lebah tersebut akhirnya jatuh. Turun tepat di belakang babi hutan. Beruang grizzly buru-buru menikmati madu yang manis dan segar. Bahkan madu yang menempel di punggung babi hutan pun tak ia lewatkan. Mowgli, yang berlumuran madu, usai membalas budi. Oleskan madu pada luka dan bersiap untuk pergi. Beruang grizzly merasa rasa enak. Merasa Mowgli adalah teman yang sulit ditemui. Jadi dia mengundangnya untuk tinggal di sini. Pada titik ini, dia tahu Mowgli harus pergi ke desa manusia. Beruang grizzly memandangi madu. Bawa dia ke tepi hutan. Untuk pertama kalinya, Mowgli melihat cahaya redup dunia manusia. Tapi dia ragu-ragu lagi. Dia tinggal bersama serigala sejak kecil. Sebenarnya dia lebih menyukai kehidupan bebas di hutan. Mowgli kembali dari rumah grizzly. Menjalani hari-hari yang sangat bahagia di sini. Gunakan juga kecerdasan manusia untuk membuat alat. Dengan bantuan hewan, dia dapatkan banyak madu dengan hati-hati. Bantu beruang grizzly makan banyak madu. Namun pemandangan bahagia itu tidak berlangsung lama. Hari ini guru macan kumbang Mowgli datang. Melihatnya merobohkan semua sarang lebah, dia sangat marah. Apakah kamu lupa apa yang Raja Serigala ajarkan padamu?
Hutan ini tidak bisa menampung manusia. Dan trik apapun, Macan Kumbang memutuskan untuk membawa Mongli kembali ke desa besok. Karena itulah dunia yang seharusnya ditinggali manusia. Larut malam Mongli dibangunkan oleh suara bising di luar. Karena penasaran, dia berlari keluar untuk melihat. Menemukan kawanan gajah mengelilingi lubang yang dalam. Mongli ingin naik dan melihat lebih dekat. Namun gajah melihat orang asing mendekat dan langsung menunjukkan sikap permusuhan. Mongli menundukkan kepalanya dan membungkuk agar gajah-gajah itu berhenti marah. Mongli membungkuk untuk melihat dan menemukan bahwa ada bayi gajah yang jatuh. Dia dengan cepat menggunakan akarnya untuk membentuk tanaman merambat. Gunakan metode manusia untuk menyelamatkan bayi gajah. Macan Kumbang melihat pemandangan ini dan tidak tega mengusir Mongli. Namun harimau ganas di hutan adalah adanya hegemoni. Sekarang dalam kawanan serigala menunggu Mongli kembali. Saat ini, beruang coklat mengetahui bahwa Mongli sedang dikejar harimau. Tiba-tiba merasa bahwa jalan Macan Kumbang itu benar. Dia mendatangi Mongli dan mengucapkan kata-kata yang sangat tidak menyenangkan. Demi keamanannya, dia sengaja merangsangnya untuk pergi. Mongli sangat patah hati sehingga dia memanjat pohon itu. Sama sekali tidak ingin kembali ke desa yang diberitakan Macan Kumbang. Saat itu, tiba-tiba ada tangan yang menangkapnya. Sekelompok monyet gila terus-menerus mendukungnya untuk pergi. Tidak tahu kemana mereka membawanya pergi. Macan Kumbang hitam datang dan ingin menyelamatkannya. Namun sehelai rambut pun tidak bisa dia menyentuh. Dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat para monyet membawa Mongli pergi.